Mencuri ayam, bab 251. Bagaimana ini Lina? Darlin tidak pernah mengalami keadaan seperti ini. Seketika tidak tahu harus bagaimana. Untungnya Perlina itu cerdik. Di saat pria menyodorkan tangan, menarik Darlin membalikkan badan dan berhasil menghindari. Namun juga mendorong dirinya ke tempat yang berbahaya. Satu-satunya lampu di ruangan disorotkan padanya, membuat tubuhnya terlihat jelas di tatapan mereka. Tiba-tiba ada orang yang bersiul berkata, "Wah, dua wanita ini cantik sekali ya. Yang rambutnya berwarna pink sangat seksi. Bahkan bisa menghabisi Dennis, hebat sekali." Orang yang dipanggil Dennis adalah pria yang ditendang Perlina tadi. Dia pun dengan malu dan marah berkata, "Panggil apaan? Itu karena aku tidak hati-hati. Lihat saja bagaimana aku menghabisi dua keji wanita ini." "Jaga ucapanmu. Kamu memanggil siapa yang keji? Aku sudah mengatakan kalau aku salah dan juga sudah menyetujui untuk ganti rugi. Apalagi yang kamu inginkan? Kalau tidak, aku pergi panggil orang di seberang untuk membicarakannya." Asalkan Jasper si brengsek itu ada di sebelah, Perlina sudah tenang. Diam-diam menunjukkan tatapan pada Darlin, menyuruhnya untuk menelpon Jasper. "Aku tidak ada nomornya." Dia dan Jasper mana mungkin ada kesempatan untuk saling menghubungi. Jadi Darlin sama sekali tidak menyimpan nomor teleponnya. Perlina dengan wajah tidak rela melihat Darlin. Setelah menerima tatapannya, rasa percaya dirinya juga hilang. Bagaimana ini? Dia sudah terlalu terburu-buru keluar. Bahkan tidak ada ponsel di kantongnya. Benar-benar gagal. "Ada masalah apa? Kita bicarakan baik-baik. Ini semua adalah salah paham." Dennis melihat cara bicaranya yang melemah, langsung mengerti kalau mereka sudah tidak bisa menemukan penyelamat. Langsung tidak peduli lagi, juga tidak buru-buru menghabisi mereka. Dia berkata, "Kenapa? Bukankah sangat sombong? Lanjutkanlah." Perlina tidak menghiraukan Dennis yang jelas-jelas adalah bawahan. Melihat ke arah sofa, tapi semuanya tersembunyi di dalam kegelapan. Dia juga tidak yakin yang mana bos mereka. Tapi dia bisa memastikan orang di paling tengah posisinya pasti tidak rendah. Menunjuk ke arah tengah dan berkata, "Aku tidak ingin membicarakannya denganmu. Aku ingin membicarakan dengannya." Pria yang ditunjuk dengan santai memeluk orang di kiri dan kanannya, lalu berdiri. Wajahnya terlihat senyuman. "Wanita cantik, kamu sudah salah menebak orang. Kalau begitu coba katakan siapa orang yang bertanggung jawab. Aku akan bicara dengannya." Perlina dengan kesal bertanya. Melihat posisi pria ini tidak terlihat rendah, tapi seharusnya bukan pemimpin. Dia begitu pintar, mana mungkin salah orang. Pria jahat itu menyodorkan jari telunjuknya dan mengayunkannya di hadapan Perlina. Tiba-tiba memindahkan jarinya ke sisi Darlin. "Wanita cantik, kamu sudah kehilangan satu kesempatan. Aku berikan kesempatan terakhir pada kalian. Kalau ketebakan kalian itu benar, masih bisa didiskusikan." "Kak Bagas, kamu benar-benar akan melepaskan dua wanita pembuat onar ini ya?" Dennis terkejut.
Kalau wanita itu benar menebaknya, bukankah dia dipukul sia-sia? Yang paling aneh adalah orang penting itu sepertinya membenarkan keputusan Kak Bagas. Bahaya, benar-benar bahaya. Siapa yang tidak tahu betapa mengerikannya emosi orang penting itu? Dennis, sejak kapan kamu bisa membuat keputusan? Walaupun nada bicara Kak Bagas sangat kecil terdengar di telinga Dennis, dahi Dennis langsung mengeluarkan keringat, menganggukkan kepala dan memberikan dirinya sendiri sebuah tamparan keras. Kak Bagas, aku salah. Aku terlalu banyak bicara. Dia bukannya takut dengan Kak Bagas, melainkan takut dengan orang penting itu. Jadi, dia lebih baik berinisiatif menghukum dirinya sendiri dan juga tidak ingin dihabisi oleh orang penting itu secara tidak jelas. Kak Bagas pun mengangkat alis, tetap tersenyum melihat Darlin. Bagaimana? Aku juga adalah orang yang bertindak masuk akal kan? Perlina mendorong Darlin yang termenung dan berkata, Darlin, kamu tidak apa-apa kan? Kalau kamu salah tebak juga tidak perlu takut. Suruh dia pergi mencari Jasper saja. Tidak akan ada masalah. Seharusnya tidak akan kan? Sebenarnya ucapan Perlina ini juga termasuk ucapan untuk menenangkan dirinya sendiri. Darlin menganggukkan kepala, barusan ingin berkata. Kak Bagas duluan berkata, wanita cantik, kamu harus memikirkannya baik-baik. Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Kalau salah tebak, malam ini kamu harus menemani kakak pulang membicarakan kehidupan. Darlin melototi pria yang tersenyum itu dengan tidak sungkan berkata, tidak perlu kamu mengingatkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Semua orang pun menahan napas menunggu tebakannya. Kalau dia tidak tegang, itu pasti bohong. Tapi walaupun tegang, dia tetap harus memilih. Dan dalam hatinya sudah ada pilihan. Darlin tidak menghiraukan tatapan terkejut orang-orang. Langsung membalikan tubuh dan berjalan ke tempat gelap di belakangnya. Berkata pada sebuah bayangan yang tinggi. Aku rasa pemimpin di sini adalah tuan ini kan? Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Dahi Perlina sudah hampir mengeluarkan keringat. Dia mengira Darlin menebak pria yang ada di samping atau yang berada di tengah. Kenapa memilih seorang pria yang duduk di sofa untuk sendiri yang tidak terpandang itu? Bukankah orang yang berkedudukan selalu suka berada di tengah? Kak Bagas juga termenung sedetik, tersenyum, hanya mengelus wanita di pelukannya. Dengan tatapan menonton, orang lain juga tidak berani mengeluarkan suara, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara napas yang berat. Akhirnya, pria yang ditunjuk Darlin itu perlahan bangkit dari sofa. Tubuh tinggi dan tegap itu perlahan berjalan keluar dari kegelapan, bagaikan sebuah gunung besar yang menikamnya. Darlin secara refleks menelan ludah. Hatinya sangat tegang, namun tetap memaksa dirinya untuk tidak mundur. Dia mengira Yos sudah sangat tinggi. Tidak menduga pria di hadapannya ini saat berjalan keluar juga tidak kalah. Itu adalah sepasang mata seperti apa, menatap orang sampai membuat orang merinding. Punggung terasa dingin. Jelas-jelas adalah wajah yang sempurna. Namun sepasang mata itu sangat mengerikan. Hanya sekejap,
Sepasang mata yang gelap itu menjadi dingin dan elegan bagaikan kabut. Bagaikan tatapan yang dia lihat tadi hanyalah sebuah imajinasi. Pria memakai kemeja berwarna gelap dengan butir-butir halus. Lehernya memakai dasi meston. Pergelangan tangan dibengkokkan. Terlihat begitu indah dan juga terlihat menggoda. Tidak dipungkiri, pria di hadapannya ini memiliki modal yang angkuh. Itu adalah aura yang berbeda dengan Yos yang dingin. Tapi Darlene bisa memastikan kalau Yos berdiri di hadapannya juga tidak kalah. Kenapa dia memikirkan hal aneh ini? Darlene pun kembali tenang dan berkata, "Aku rasa aku seharusnya tidak salah tebak kan? Jadi, apakah kami sudah boleh pergi?" Pria di hadapannya benar-benar memiliki wajah yang tampan. Namun, malah membuatnya merasa tidak nyaman. Instingnya memberitahunya untuk menghindar sejauh mungkin. Kak Bagas tertawa dan berjalan menghampirinya, lalu berkata, "Wanita cantik, apakah kamu salah paham? Aku mengatakan kalau kamu benar, kita bisa mendiskusikannya. Sama sekali tidak mengatakan kamu boleh pergi."